Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya pidato pengarahan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta Wilayah 10 Jawa Tengah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Kopertais Wilayah 10 Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Dr. Haji Ruswan MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Senat sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, beliau Bapak Nur Sahidin SHI MPDI, beserta seluruh anggota Senat dan seluruh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Yang saya hormati para muassis, para masyayikh, para keluarga besar muassis, masyayikh, dan dzurriyyah para muassis dan masyayikh dari Pondok Pesantren Miftahul Huda dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Rawalo Banyumas. Yang saya hormati Ketua Yayasannya Miftahul Huda nggih, leres. Romo Kiai Haji Hanan Maskur, MSOS MSI. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Romo Kiai Haji Sabar Munanto MPDI. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili atau calon bupati nggih, wonten mboten mriki. Yang saya hormati seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Yang saya hormati para tamu undangan dari Forkom Pinda, mungkin Forkom Pincam. Tadi hadir para Bapak Polisi, Bapak Tentara yang mungkin bagian dari Satgas Covid 2019. Yang saya hormati dan yang tentu sangat berbahagia para wali, wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, dan tentu yang sedang sangat berbahagia para wisudawan dan wisudawati. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang tentu tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah, hari ini kita bisa hadir pada majelis yang penuh berkah, penuh kegembiraan, penuh sukacita, yakni kita bersama-sama menghadiri rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana yang pertama Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Miftahul Huda Rawalo Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dan seluruh amal kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sampaikan salawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi penerus beliau menyampaikan risalah Islamiyah kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya nyun sewu Nyai Hajah Mutasiah nyun sewu wau dereng kula sebat. Rawuh nggih panjenengan nggih niki. Alhamdulillah
Secara pribadi saya sangat berbahagia bisa hadir pada acara pagi hari ini, meskipun juga di tengah kesibukan ya. Tapi karena ini acara wisuda perdana, tentu saya sangat ikut berbahagia, karena kebahagiaan Bapak Ibu juga bagian kami yang menjadi bagian dari institusi yang harus mensukseskan seluruh penyelenggaraan perguruan tinggi swasta di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau Bapak Ibu berbahagia, saya sangat berbahagia. Yang lalu saya sudah pernah hadir sekali di tengah acara ya sebutannya pembinaan para pimpinan dan dosen Sekolah Tinggi Al-Quran, dan tentu saya sangat berbahagia karena bisa bertemu langsung dengan Romo Haji. Kalau melu nangis nih. Zani Ilyas, alhamdulillah sakit kepanggih, dan tentu ikut menyaksikan mendengarkan cita-cita beliau yang kita semua tadi sudah kita pahami. Mudah-mudahan cita-cita beliau itu bisa terwujud melalui usaha yang sungguh-sungguh dari para pimpinan, para masyayikh, dan seluruh dzurriyyah para muassis, dan juga yang terpenting lagi adalah melalui usaha keras para mahasiswa yang ada di Istiq Al-Quran ini. Karena cita-cita beliau ketika mendirikan sekolah tinggi ini tentu bukan sebagaimana cita-cita para muassis lembaga pendidikan yang lain yang lebih komersil. Tentu yang dipikirannya beda, ya. Jadi kalau pikiran para muassis di sini lebih bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi ilmu yang disenangi oleh para generasi muslim, dan Al-Quran bisa terus menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kalau boleh saya nambahi pesan kepada para wisudawan setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ini, kalian semua menjadi orang-orang yang mampu mewujudkan apa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, Al-Quran itu kan belum menjadi ilmu. Al-Quran itu bahkan belum ditulis dengan jumlah eksemplar yang berganda-ganda. Al-Quran masih hanya ada satu versi tulisan yang ditulis oleh para penulis yang diamanai oleh Rasulullah SAW. Al-Quran selain ada pada tulisan-tulisan tersebut, utamanya adalah ada pada hafalan para sahabat. Kalau ingin mengetahui Al-Quran, kalau ingin mengetahui ajaran Al-Quran, itu bukan dengan membuka tulisan yang diminta oleh Rasulullah tadi, bukan. Kalau ingin mengetahui Al-Quran, lihatlah perilaku Rasulullah SAW. Karena akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Dalam perkembangannya, Al-Quran setelah Rasulullah wafat, kemudian masuk generasi Al-Khulafa Ar-Rasyidun, maka kemudian dirasa perlu untuk segera mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran itu dan ditulis kembali dan digandakan, disebarluaskan kepada seluruh umat Islam yang sudah mendapatkan dakwah Islam. Nah, di sini kemudian ada pergeseran dari Al-Quran yang ada dalam amal Rasulullah SAW yang disaksikan amaliyahnya, kemudian bergeser menjadi sebuah kitab yang menjadi mushaf, yang kemudian perlu diwaspadai adalah ketika Al-Quran itu yang berupa amal menjadi ilmu, kemudian ketika ilmu dan amal tidak sinkron. Ini yang mungkin perlu menjadi catatan kita semua. Oleh karena itu, menyemangati para wisudawan, hendaknya kembali semangatnya sebagaimana ketika Rasulullah SAW, Al-Quran menjadi bagian dari
gaya hidup, menjadi pola hidup, menjadi pandangan hidup, ya. Dan Al-Quran itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran itu menjadi, kalau bahasa Inggrisnya, living religion, agama yang hidup. Jadi bukan agama yang ada dalam tulisan, agama yang ada di museum, yang orang hanya bisa menyaksikan, membayangkan pernah ada, tapi tidak ada dalam kehidupan sekarang. Ini tentu pesan yang mungkin saya sendiri belum bisa mengamalkan. Oleh karena itu saya hadir di sini, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan kita semua bisa mendomaninya dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan keselamatan fid dunya hatal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dari Kopertais selama ini belum banyak memberikan pembinaan karena keterbatasan Kopertais, keterbatasan kewenangan, yang pasti keterbatasan dana. Pak Nasrullah ini sangat paham, Kopertais itu nggak bisa berbuat apa-apa, bisanya hanya mengingatkan, mengingatkan, tapi nggak pernah nguluri dana. Nah, oleh karena itu ya kami dengan keterbatasan kami, tentu kami terus memantau perkembangan seluruh PTKI di Jawa Tengah, khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Oleh karena itu selalu saya ingatkan bagaimana perguruan tinggi ini yang memiliki modal semangat yang luar biasa, kemudian bisa diikuti dengan langkah-langkah konkret yang sistematik, sehingga perguruan tinggi ini secara formal tampilan luarnya itu setara dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau ilmunya Bapak Ibu para wali wisudawan dan wisudawati, kami enggak ragu sama sekali. Kita sudah menyaksikan bersama 16 tadi kalau enggak salah ya, dari 21 itu sudah hafid itu. Berarti berapa persen itu? 80%. Saya belum pernah menyaksikan ada 80% wisudawan di Jawa Tengah, boleh tepuk tangan, yang berstatus hafid itu. Oleh karena itu saya ingin menambahi promosi saged nggih. Mboten promosi ingkang ngecap niku mboten. Nggih, kalau kita sudah menyaksikan keberhasilan STIK Al-Quran ini, STIK Rawalo ini atau STIQ Rawalo ini, maka jangan ragu-ragu nanti kalau para wisudawan punya adik yang belum kuliah, tetangga yang belum kuliah, ponakan yang belum kuliah, jangan ragu-ragu, kirimkan putra putri panjenengan, kirimkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau ke Unuga. Niki nambung promosinya Pak Nasrullah. Nggih. Ini insyaallah semangatnya sama. Ngaten nggih. Jadi panjenengan menjadi ragu masalah masa depan, kita tidak perlu ragu. Nggih. Yai Sabar Menanto dulu mungkin nggak pernah cita-cita kuliah, nggak pernah punya cita-cita jadi ketua PCNU. Saya sendiri tidak pernah punya cita-cita untuk jadi dosen. Nggih. Alhamdulillah kula niki mboten tahu gampangnya mboten tahu mondok. Ya tapi karena sering ketemu kiai jadi kula seneng mawon. Nggih. Alhamdulillah saya sudah pernah ke luar negeri, nggih. Mboten bayar, Amerika pernah, Eropa pernah, Australia, Cina, gratis semua. Itu tidak pernah dicita-citakan. Nggih. Nah, tetapi semuanya tentu karena tentu keikhlasan para guru-guru saya dulu. Saya ini saya kepada mahasiswa yang masih kuliah. Ini orang saya ini mungkin tipenya tipe penurut dengan guru. Sehingga suatu saat saya ceritakan sedikit nggih kepada mahasiswa. Karena kan sebenarnya nggak perlu ke sini, insya Allah santrinya sudah sangat taat semua, tapi nambah mawon. Saya ini dulu alumni PGA Purwokerto, saya 3 angkatan di atas Pak Sabar Menanto. Dulu ada guru namanya Pak Ilyas, ada Pak Imam Surono. 2 guru ini yang terkenal disiplin madan galak. Suatu saat saya
hari itu tidak pakai seragam sebagaimana mestinya. Mestinya kan abu-abu, atasnya putih. Tetapi karena bajunya terbatas, hari itu musimnya hujan, baju abu-abu saya itu basah, sehingga hari itu saya pakai coklat. Lazimnya kalau ada santri siswa yang tidak taat, itu dihukum muter-muter lapangan waktu itu. Nah begitu saya ikut dalam barisan yang dipanggil, ada saya, itu Pak gurunya malah malu sendiri dengan saya. Waktu itu Pak Ilyas, terus Pak Imam Surono, nyun sewu nggih, almarhum, almaghfur lah. Itu udah langsung suruh masuk balik ke kelas. Teman-teman saya, alhamdulillah gara-gara ruswan gitu ora dihukum. Nah, karena apa? Karena insya Allah waktu saya mahasiswa, bahkan juga mahasiswa itu, saya orang yang taat pada perintah guru, rajin, dan mungkin karena doa-doa para masyayikh, para guru-guru itulah kemudian diberikan kemudahan di dalam hidup. Oleh karena itu penting sekali untuk yang masih kuliah, ya, jangan pernah sekalipun di dalam hatinya ada perasaan meremehkan guru, meremehkan para masyayikh, itu dosa besar. Ngaten nggih. Bapak-ibu sekalian, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita semua untuk menjadi orang yang sukses. Nggih. Modalnya adalah beliau itu menjadi orang yang memiliki gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Al-Amin itu beliau peroleh bahkan ketika beliau masih sangat muda. Oleh karena itu kemudian karena beliau itu menjadi orang yang terpercaya, ketika beliau kemudian menjadi Rasul, beliau menjadi orang yang mudah diikuti seluruh perkataannya sehingga berhasil menjadi seorang pemimpin, tidak hanya menjadi seorang nabi. Oleh karena itu pada para mahasiswa yang masih aktif dan juga para wisudawan dan wisudawati, terus tingkatkan kemampuan kita menjadi orang-orang yang kredibel, menjadi orang-orang yang terpercaya. Yang pertama tentu memiliki sifat sidik, orang yang jujur. Ya, penting sekali. Sekali kita tercatat sebagai orang yang tidak jujur, sangat sulit sekali untuk kemudian mendapatkan kepercayaan. Monggo Pak Lah, Pak Aksin. Ngajeng napa Pak? Ya. Kemudian sidik, yang kedua apa? Amanah. Ya, amanah. Orang yang ketika diberikan tanggung jawab itu responsif. Jangan lede-lede. Ya, tentu ini kepada seluruh pimpinan dan juga seluruh yang terlibat dalam proses perkuliahan di sini harus serius. Oleh karena itu kami di Kopertai selalu mengingatkan di awal kuliah, ya, RPS siap ditandatangani oleh Ketua Prodi. Agar apa? Itu bagian dari salah satu monitoring atau quality assurance, kualitas penjaminan mutu. Kalau dosen mengajarnya tidak terkontrol, mata kuliahnya sama tapi materinya beda-beda. Nah, ini bagian dari quality assurance, maka tentu harus ada monitoring akademik dari pimpinan. Nah, pada seluruh yang terlibat di dalam proses perkuliahan, mulai dari pimpinan sampai ke mahasiswa, semuanya amanah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tabligh, ya, kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun. Sekarang ini kita punya ilmu, kita harus mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun. Kalau dulu, ya, kita mengukur keikhlasan itu dengan cara menyembunyikan kemampuan kita. Sekarang mungkin penafsirannya harus dirubah. Ya, ilmu kita harus diketahui. Nyun sewu nggih, kalau kita sering mengikuti pengajiannya Gus Baha, beliau selalu mengatakan saya alim, saya ahli fikih dan sebagainya. Itu penting. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang mempromosikan diri dan tidak kompeten. Kalau orang yang pintar kemudian diam saja, wah ini berbahaya. Oke. Oleh karena itu tabligh, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang kita miliki, kemampuan kita berinteraksi, bekerja sama,
berkooperasi dengan siapapun, itu bagian dari modal untuk kita menjadi orang yang terpercaya. Kemudian yang terakhir tentu fatonah. Ternyata para ulama dulu menempatkan kecerdasan itu di urutan yang paling akhir. Bukan berarti kecerdasan itu tidak penting, tapi ternyata kejujuran, kemudian kemampuan kita untuk responsif terhadap tugas, kemampuan kita untuk bekerja sama, berkomunikasi lebih penting daripada kecerdasan. Dalam sekian banyak penelitian juga demikian. Kesuksesan orang itu katanya 80% ditentukan oleh non kecerdasan otak. Inilah yang modal besar dari para alumni Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yang insya Allah dengan modal itu para wisudawan dan wisudawati akan sukses dengan doa para masyayikh, dengan doa para guru, dan tentu yang penting lagi doa yang terus menerus dari para orang tua, para wali wisuda dan wisudawati. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya selaku yang mewakili Bapak Koordinator, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Taufik, MAG, mohon maaf apabila dalam memberikan sambutan ini banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi menjadi orang-orang yang selalu dalam bimbingan Al-Quran, selalu mampu mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.